Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 6 ini materinya adalah mengenai siklus kerja dan perencanaan pemeriksaan internal. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai siklus kerja audit, di mana pola kerja internal audit secara independen ini dalam konteks aktivitas bisa dibagi menjadi dua perspektif ya. Yang pertama adalah regular audit, yaitu aktivitas audit di sini tidak harus dijalankan berdasarkan permintaan pihak tertentu dalam perusahaan. Nah, pengawasan sudah menjadi tanggung jawab yang melekat pada internal audit terhadap seluruh perusahaan. Makanya internal audit di sini berwenang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara teratur. Yang kedua adalah special audit. Nah, di special audit ini karena posisinya yang bebas dari pengaruh lain kecuali kepentingan pengawasan itu sendiri, maka internal audit menjadi pihak yang paling dipercaya oleh senior manajemen ya. Terus maupun dari tingkat secara horizontal. Nah, untuk apa? Untuk diminta bantuan memeriksa permasalahan tertentu. Baik, selanjutnya di sini ada siklus aktivitas utama dari internal audit. Yang pertama di sini mengacu ke prinsip manajemen yaitu PDCA ya, ada plan, do, check and act. Ya, secara komprehensif, plan ini adalah rencana audit ya, atau audit plan, di mana proses perencanaan ini adalah proses identifikasi area yang memerlukan pemeriksaan, terus penyusunan tujuan dan lingkup pemeriksaan, serta adanya penjadwalan aktivitas pemeriksaan. Nah, di langkah ini memastikan pemeriksa dapat dilaksanakan secara strategis. Yang selanjutnya di sini ada do atau pelaksanaan audit, yaitu pengumpulan bukti dan informasi menggunakan berbagai metode seperti wawancara, analisis data, atau observasi. Nah, pada tahap do ini, auditor mengidentifikasi serta menilai efektivitas kontrol dari internal. Selanjutnya ada cek atau pelaporan temuan. Di sini penyusunan laporan pemeriksaan yang komprehensif ya. Di sini mencakup temuan, lalu ada analisis serta rekomendasi perbaikan. Nah, pada tahap ini ditekankan yaitu pentingnya komunikasi yang jelas dalam laporan. Untuk apa? Untuk memudahkan pihak manajemen dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada act ya, atau tindak lanjut atau peninjauan kembali hasil audit. Di sini melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan yang diterapkan dengan tepat waktu dan efektif ya. Lalu siklus ini ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan telah diperbaiki serta jangan sampai terulang kembali. Lalu di sini ada pemetaan resiko. Pemetaan resiko ini merupakan satu langkah utama untuk mengidentifikasi area yang memiliki potensi risiko tinggi dan menentukan prioritas mana yang dalam pemeriksaan. Elemen dari pemetaan risiko ini biasanya meliputi ada identifikasi risiko. Di identifikasi risiko di sini berarti si auditor nantinya harus mengidentifikasi risiko yang signifikan terhadap tujuan dan operasi organisasi, baik itu berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Lalu yang kedua ada analisis risiko, yaitu menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Nah, dengan analisis ini auditor bisa menentukan risiko mana yang paling kritis bagi organisasi. Lalu selanjutnya ada evaluasi risiko berdasarkan prioritas. Nah, di sini menentukan area pemeriksaan yang memerlukan perhatian lebih berdasarkan hasil analisis risiko yang tadi ya. Nah, dengan prioritas yang jelas maka diharapkan auditor
dapat mengalokasi sumber daya ke area yang memiliki pengaruh terbesar pada keberlanjutan organisasi. Adapun tujuan pemetaan di sini adalah berbagai critical risk point, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung risiko potensial dengan dampaknya yang signifikan, atau critical control point, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung ancaman terjadinya sistem break. Oke, yang ini sudah saya jelaskan ya tadi. Ada 3 faktor pemetaan, ada identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Lalu selanjutnya di sini ada strategi pemeriksaan. Strategi pemeriksaan di sini merupakan suatu pendekatan ya yang menentukan metode dan teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Yang pertama di sini ada pendekatan pemeriksaan, lalu penggunaan teknik pemeriksaan yang tepat, lalu ada penentuan alokasi, komunikasi, dan manajemen. Di pendekatan pemeriksaan yang tepat ini, pendekatan ini lebih menekankan pada fokus pemeriksaan pada area yang memiliki resiko tinggi yang dapat berdampak signifikan terhadap tujuan organisasi. Nah, dalam pendekatan ini biasanya auditor ini akan yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan area dengan risiko tinggi berdasarkan hasil pemetaan risiko yang sebelumnya telah dilakukan. Lalu memfokuskan pemeriksaan pada risiko-risiko utama seperti risiko operasional, lalu ada keuangan dan kepatuhan. Selanjutnya, auditor juga akan menyediakan rekomendasi yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas kontrol di internal atau di area risiko tinggi. Terus selanjutnya ada penggunaan teknik pemeriksaan yang tepat. Yang pertama di sini adalah ada analisis data ya, penggunaan teknik ini. Nah, di analisis data ini dengan kemajuan teknologi, terus analisis data ini dapat membantu auditor dalam memeriksa volume besar data transaksi, karena data-data di perusahaan itu kan nggak sedikit ya. Terus mengidentifikasi adanya anomali atau pola yang mencurigakan ya, atau penyimpangan-penyimpangan tertentu, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja organisasi. Nah, di teknik analisis ini sangat penting ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi penyimpangan atau pola risiko yang sebelumnya sulit dideteksi secara manual, lalu menyediakan dasar pengambilan keputusan yang berbasis data dan faktual. Lalu selanjutnya uji kepatuhan dan uji substantif. Di sini menekankan pentingnya kombinasi antara uji kepatuhan dan substantif untuk menguji keandalan dan keakuratan suatu catatan keuangan serta kepatuhan pada prosedur. Nah, uji kepatuhan di sini nantinya menguji efektivitas kontrol internal, sementara uji substantif akan memverifikasi keakuratan informasi keuangan ya. Lalu teknik yang ketiga adalah observasi dan wawancara. Di teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang proses dan mengklarifikasi temuan yang nantinya mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak yang terkait. Nah, di proses observasi dan wawancara ini nantinya dapat mengonfirmasi pemahaman si auditor tentang proses yang diperiksa, serta dapat memperoleh wawasan dari perspektifnya si karyawan atau pihak lainnya yang tentunya nanti akan relevan dalam aktivitas yang diaudit. Lalu yang ketiga ada penentuan alokasi dan sumber daya, yaitu
di sini perencanaan alokasi sumber daya ini pentingnya alokasi sumber daya yang memadai adalah untuk setiap area pemeriksaan berdasarkan resiko dan kompleksitasnya. Nah, di sini si auditor ini perlu untuk mengalokasi jumlah tenaga kerja yang cukup ya, dan memastikan bahwa kompetensi masing-masing tim ini sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan yang dilakukan auditor. Lalu mengalokasikan waktu yang sesuai untuk setiap tugas pemeriksaan, lalu memastikan seluruh area yang relevan tadi diperiksa secara mendalam tanpa adanya gangguan atau mengganggu jadwal operasional harian perusahaan. Lalu ada penjadwalan pemeriksaan. Di penjadwalan ini jadwal pemeriksaan nantinya harus direncanakan sedemikian rupa agar auditor dapat beradaptasi dengan kendala operasional yang mungkin dihadapi organisasi. Nah, nantinya auditor di sini juga perlu menyusun jadwal pemeriksaan yang sesuai dengan siklus kerja organisasi agar pemeriksaan ini tidak mengganggu kegiatan inti perusahaan, gitu ya. Lalu selanjutnya ada komunikasi dengan manajemen. Nah, komunikasi dengan manajemen ini adalah sangat penting ya, adanya koordinasi yang baik dengan manajemen sejak awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan. Nah, di sini si auditor perlu berkomunikasi tentang ruang lingkup kerja mereka, lalu tujuan serta hasil pemeriksaan. Selain itu juga memberikan laporan sementara yang membantu mengatasi masalahnya secepat mungkin. Lalu selanjutnya di sini ada program pemeriksaan. Di program pemeriksaan ini rencana kerja terperinci yang memandu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan internal. Nah, program ini nantinya akan memastikan bahwa setiap langkah pemeriksaan yang dirancang di awal ya, yang secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pengembangan dari program pemeriksaan ini ya, ada 4 ya. Yang pertama ada tujuan pemeriksaan. Nah, ini harus didefinisikan secara jelas nih di awal agar si auditor dan pihak terkait memahami hasil yang diharapkan dari pemeriksaan. Terus penetapan tujuan ini memungkinkan ya nantinya si auditor ini bisa memungkinkan auditor untuk memastikan kesinambungan atau keselarasan dengan tujuan organisasi. Lalu mereka bisa menentukan fokus utama pemeriksaannya itu apa ya. Jadi setiap pemeriksaan itu bisa memiliki fokus yang beda-beda. Contohnya misal ada kepatuhan terhadap regulasi, terus efektivitas kontrol internal atau kinerja keuangan. Nah, penetapan tujuan yang spesifik tadi ini akan memastikan bahwa auditor di sini tidak terganggu oleh hal-hal di luar lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan. Lalu membantu pengambilan keputusan tindak lanjut. Nah, di sini tujuan pemeriksaan yang jelas nantinya akan memudahkan pihak manajemen untuk memahami pentingnya temuan dan rekomendasi, serta untuk memprioritaskan tindakan korektif yang sesuai. Lalu yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan. Langkah-langkah dan prosedur di sini pemeriksaan adalah tahap teknis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data ya, menganalisis data. Nah, di sini langkah-langkahnya biasanya bisa meliputi yang pertama ada pengumpulan data, yaitu menyusun teknik
ya untuk mengumpulkan data yang relevan ya. Misal bisa melalui wawancara atau pengumpulan dokumen ya. Nah, pengumpulan data ini bisa mencakup informasi dari dokumen fisik maupun data digital. Lalu yang selanjutnya adalah pengujian kontrol internal. Dalam pemeriksaan internal ini, prosedur yang paling umum adalah pengujian terhadap kontrol internal untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Lalu ada pengujian substantif ya. Di sini adalah untuk memastikan keakuratan data dan transaksi yang terjadi dalam organisasi yang bersangkutan. Lalu ada analisis data. Di sini melibatkan teknik analisis data untuk mengidentifikasi tadi ya adanya anomali atau penyimpangan yang bisa mengindikasi adanya suatu masalah. Lalu selanjutnya ada kriteria evaluasi pengukuran. Di sini komponen utama kriteria evaluasi diantaranya ada standar kepatuhan. Standar kepatuhan ini si auditor nantinya dapat menggunakan standar atau kebijakan internal perusahaan serta peraturan eksternal yang relevan ya, misal seperti regulasi industri atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada kriteria kinerja, yaitu penetapan indikator kinerja utama ya atau dikenal dengan KPI. Nah, untuk mengukur efektivitas dari mengukur efektivitas serta efisiensi proses yang diperiksa tersebut. Lalu selanjutnya ada benchmarking. Nah, di sini penggunaan benchmarking ini organisasi akan membandingkan kinerja dengan standar industri atau perusahaan sejenis. Jadi nanti si auditor akan misal mereka sedang mengaudit perusahaan manufaktur, maka mereka akan membandingkan juga dengan perusahaan manufaktur secara luas, secara spesifik lagi ya gitu maksudnya. Lalu selanjutnya di sini ada jadwal dan tanggung jawab. Nah, di sini jadwal pemeriksaan akan membantu auditor dalam mengelola waktu dan memastikan bahwa setiap bagian dari pemeriksaan tadi telah disesuaikan atau diselesaikan ya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Komponen utamanya di sini ada alokasi waktu untuk setiap tugas, yaitu menetapkan waktu yang diperoleh untuk setiap langkah pemeriksaan, termasuk ada pengumpulan data, analisis, terus penyusunan laporan sampai ke tindak lanjut. Lalu ada pembagian tugas dalam tim. Di sini menetapkan anggota tim yang akan bertanggung jawab atas setiap tahap pemeriksaan berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Lalu ada penjadwalan tindak lanjut. Nah, setelah pemeriksaan tadi selesai dan laporan sudah dibuat serta diterbitkan, nah tindak lanjut harus dijadwalkan ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan diterapkan dengan tepat gitu ya. Jadi ketika ada temuan terus dikasih rekomendasi oleh auditor, maka auditor juga harus menindaklanjuti hal tersebut ya, apakah tadi rekomendasi yang diberikan sudah diimplementasikan oleh perusahaan atau tidak. Oke, selanjutnya yang keenam ada penyusunan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti. Di sini penyusunan rekomendasi yang baik ini harus melibatkan ya analisis temuan. Nah, menyusun rekomendasi berdasarkan temuan utama yang tadinya diidentifikasi dalam pemeriksaan nantinya akan memastikan bahwa setiap rekomendasi didukung oleh bukti yang kuat.
Lalu ada kepraktisan rekomendasi, yaitu rekomendasi harus dibuat dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada agar dapat diimplementasikan dengan mudah oleh si manajemen. Lalu selanjutnya ada prioritas rekomendasi. Nah, setiap rekomendasi tadi ya harus diurutkan nih berdasarkan prioritasnya yang paling tinggi, sehingga nantinya manajemen dapat mengetahui mana yang harus dapat ditindaklanjuti, terutama jika ada indikasi beresiko tinggi seperti itu ya. Sekian penjelasan di pertemuan 6 mengenai siklus kerja dan perencanaan pemeriksaan internal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.